Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Hari ini pun, pada saat ini pun kita bersyukur dan lebih bersyukur lagi kepada Allah atas rahmat karunia nikmat tersebut yang tiada terhingga, yang telah kita rasakan dan kita diberi sehat saat ini dan telah melaksanakan ibadah sholat subuh, berkumpul kembali untuk kembali mengaji. Namun sebelum mulai mengaji, marilah kita bersama-sama, saya ajak ibu bapak sahabat majelis cinta rahmati Allah untuk bersolawat, mengirimkan salam kita bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan semua sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Aib Saifullah LC-MAG dengan tema keutamaan sholat taubat. Jadi topiknya adalah keutamaan sholat taubat. Kita akan bersama guru kita Ustadz Aib Saifullah LC-MAG. Kita akan sapa beliau. Mudah-mudahan beliau sudah bersama kita, sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan damang, Bapak Ibu sehat semuanya. Pak Ustadz Damang, sehat Pak Ustadz? Damang sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang sekali bertemu lagi dengan Pak Ustadz Aib. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini bisa jelas terdengar suara saya Pak Ustadz ya? Jelas sekali akan mohon, jelas sekali akan hati mohon. Barakallahu fiikum. Kalau saya dengar tangkap suara Ustadz, terkadang agak sedikit ada kresek-kresek, maaf. Iya, mungkin ada yang bergeser-geser, mohon izin Pak Ustadz. Halo, Akang Mun. Nah, sekarang keren. Sekarang keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, Ibu, Pak sahabat majelis cinta sudah pastinya kangen sama Ustadz dan sudah siap untuk menyimak. Apalagi ini tema kita adalah tentang sholat taubat. Masya Allah. Ini apabila Ustadz sudah siap, kami segera mencermatinya dengan seksama. Mohon kami perkenalkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Insya Allah. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Pak Iwan. Barakallahu fiik. Hatur nuhun. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fiik, hatur nuhun, Pak Iwan, jazakumullah khairan katsiran, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafirudz dzunub, satirul uyub. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan seluruh Bapak Ibu berbahagia, jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah, wabil khusus untuk moderator kita Pak Iwan, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, kemudahan, dan juga Bapak Ibu yang berbahagia dan kita semuanya tentunya. Semoga senantiasa dalam curahan rahmat, ampunan, dan ridha Allah, dan tidak lupa juga dalam istiqamah
mencari ilmu dalam rangka insya Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu berkaitan dengan sholat taubat. Apa dan bagaimana serta apa kegunaan dari sholat taubat ini? Mari kita lihat penjelasan para ulama tentang sholat yang sangat penting ini. Yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui bahwa taubat itu adalah berarti bahwa kita kembali, taba yatubu taubatan, raja'a yarji'u ruju'an, jadi kembali kepada Allah tentunya, kembali dari fitrah manusia sebagai sosok manusia yang Allah ciptakan, yaitu mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dan tentu tidak mencintai perbuatan dosa dan maksiat, ala fitrah. Maka oleh karena itu para ulama mengartikan bahwa at-taubatu lughatan huwa mutlaqu ruju' wa ruju'u 'ani dzanbi. Jadi taubat secara bahasa itu adalah yaitu kembali ataupun keluar dari perbuatan dosa. Kembali dari perbuatan dosa dan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itu makna taubat secara bahasa. Sementara para ulama mengatakan bahwa taubat secara istilah adalah ar-ruju'u min af'alin mazmumatin ila af'alin mahmudatin syar'an. Jadi taubat itu adalah kembali dari perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji yang dibenarkan secara syar'i. Jadi kembali dari perbuatan tercela, dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang terpuji, yaitu ketaatan. Syar'an, secara syar'i. Kenapa secara syar'i? Karena memang ada juga perbuatan-perbuatan yang kita anggap benar atau baik, tapi tidak baik secara syar'i. Misalnya, nih mohon maaf, kalau seseorang mungkin terbuka auratnya, sebagian negara atau sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa, yang baik. Terlebih misalnya kalau dia sedang, mohon maaf, berenang di pantai. Tapi dalam agama kita itu tercela, bahwa aurat apapun dan bagaimanapun, dalam keadaan apapun tetap harus ditutup. Maka oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan taubat ini adalah ada tambahan syara'an. Jadi terpujinya itu secara syar'i. Sesuai dengan aturan dan ajaran dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah kemudian sholat taubat ini berarti kalau demikian adalah sholat yang kita lakukan sebagai upaya dan sebagai harapan agar kita diampuni dosa yang telah kita lakukan tadi. Sebagai bentuk dari taubat kita kepada Allah, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan yaitu sholat taubah. Jadi sholat yang kita lakukan setelah kita melakukan perbuatan dosa. Sholat yang kita lakukan setelah kita mengerjakan perbuatan maksiat. Bahkan kata para ulama, sekalipun dari dosa kecil. Jadi sholat taubat ini bukan hanya sholat yang sebaiknya kita lakukan karena kita berbuat dosa besar, tapi juga adalah kalaupun kita berbuat dosa kecil juga tetap dianjurkan melaksanakan sholat taubah ini. Maka para ulama menganjurkan dan juga mengatakan bahwa sholat sunat taubah ini sebaiknya dilakukan oleh kita setiap malam atau setiap hari atau setiap waktu kita memungkinkan melaksanakannya, khususnya setelah kita melakukan perbuatan dosa baik besar atau baik kecil. Nah, kenapa ataupun siapa yang apakah apa sanad ataupun referensi bahwa sholat sunat taubat juga dianjurkan bagi yang melakukan dosa kecil, bukan hanya dosa besar? Ini diantaranya disampaikan oleh para ulama sesuai dengan keumuman hadis. Nanti kita akan lihat hadisnya. Ini antaranya disampaikan oleh Imam Al-Bujairami, Imam Al-Bujairami atau Imam Al-Bijirmi dalam kitabnya Tuhfatul Habib ala Syarh Al-Khatib. Sehingga disebut dengan Hasyiah Imam Al-Bijirmi ala Al-Khatib.
Al-Khatib ini adalah Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Bijirmi mengatakan dalam hasyiahnya, wa raq'ata at-taubah, 2 rakaat salat sunat taubat, ai minadz-dzanbi walau saghiratan kama huwa zahir thumma yastaghfirullah aqibaha. Kata beliau, jadi 2 salat sunat 2 rakaat taubat ini dilakukan sekalipun dari dosa kecil. Kama huwa zahir, sebagaimana zahir dari hadisnya. Nanti kita lihat hadisnya. Bahwa dalam hadisnya Rasul nggak menyebutkan dari dosa besar. Rasul hanya mengatakan, ma min rajulin yuznibu dzanban. Siapapun yang melakukan dosa. Ya, nggak disebutkan dosa besar. Siapapun yang melakukan dosa. Maka ini artinya baik dosa besar atau dosa kecil. Maka tetap dianjurkan melakukan sholat sunat, namanya sholat sunat taubah. Baik, jadi oleh karena itu sholat sunat taubat adalah sholat sunat yang kita lakukan sebagai wujud bentuk di antara bentuk taubat kita kepada Allah setelah kita melakukan perbuatan dosa. Mau dosa besar maupun dosa kecil. Lalu apa hukumnya? Para ulama sepakat bahwa sholat sunat taubat ini adalah sunat hukumnya. Karena sholat sunat kalau sholat yang wajib itu ada 5. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat sunat taubah ini termasuk sholat sunat. Artinya apa sholat sunat? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi artinya kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, mau dosa besar atau dosa kecil, lalu misalnya dia tidak melakukan sholat taubah ini, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Apakah Allah tetap mengampuni dosanya kalau dia bertaubat? Insya Allah Allah mengampuni dosanya kalau dia bertaubat. Namun kalau dia iringi dengan sholat sunnah taubah ini, maka selain menambah pahala untuknya, juga makin menguatkan bahwa insya Allah taubatnya akan kemungkinan besar Allah segera menerimanya. Allah akan menerima taubatnya. Ini kata para ulama demikian. Jadi sholat sunat taubah ini diantara bentuk wujud supaya tentunya menambah pahala untuk kita agar taubat kita ini betul-betul dengan izin Allah, Allah terima dari perbuatan dosa dan maksiat kita ini. Jadi sekali lagi sunat taubat ini hukumnya sunnah. Dan ini sudah bittifaqil madzahibil arba'ah. Para ulama sepakat. Empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, dan juga para ulama yang lainnya, sepakat bahwa sholat sunnat taubah ini hukumnya sunnah. Sholat taubat ini hukumnya sunnah. Gak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi semua sepakat. Maka oleh karena itu sangat dianjurkan kita melaksanakannya. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lalu apa dalilnya? Yang menjadikan dalil akan sunatnya sholat sunat taubah ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Juga yang lain dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Bi isnadin sahih, dengan sanad sahih. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga sama diterima dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yuznibu dzanban, tidak ada satupun orang yang dia berbuat dosa, enggak disebutkan dosa besarnya atau dosa hanya dosa kecil, tidak, berbuat dosa. Maka ini artinya berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, maka tadi para ulama mengatakan disunnahkan sholat sunat taubah ini bagi yang melakukan dosa baik besar atau kecil. Karena dalam hadisnya Rasul menyebutkan secara umum, ma min rajulin yuznibu dzanban. Tidak ada satupun orang yang melakukan dosa baik besar atau kecil. Tsumma yaqumu fayatatahharu, kemudian dia bangun, lalu dia berwudu. Tsumma yusolli, kemudian dia sholat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah.
Astagfirullahaladzim. Setelah sholat dia baca istighfar. Illa ghafarallahu lahu. Kecuali Allah akan mengampuni dosanya itu. Ditegaskan nama ini. Jadi illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya itu. Maka ini hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya melakukan sholat sunat taubah. Tentu selain kita bertaubat kepada Allah, juga diantaranya melakukan sholat ini. Karena Rasul sampai mengatakan dalam hadis ini, tidak ada satupun orang yang berbuat dosa, lalu dia sholat, melakukan sholat, lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Maka kata para ulama, sholat sunat taubah ini diantara bentuk wujud ataupun upaya dari kita, sebab dari kita, agar doa kita dan taubat kita Allah terima. Allah terima. Karena dalam redaksinya, siapa yang melakukan dosa, lalu dia sholat dan membaca istighfar, Allah akan ampun dosanya. Mudah-mudahan ya, kita melakukan, karena dosa-dosa yang kita lakukan sadar atau nggak sadar sangat banyak sekali, dan itu sangat wajar, memang manusiawi. Semua manusia punya kesalahan dan dosa besar. Hanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Yang paling baik itu adalah orang yang bersalah itu adalah yang segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, tidak hidup bergelimang dalam dosanya itu. Nah ini, maka diantara wujudnya itu dengan jalan melakukan sholat sunat taubah. Dalam redaksi yang lain, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud juga dari Abu Bakar As-Siddiq dengan sanad sahih, redaksinya Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, kalau tadi ma min rajul, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhur, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Nah disebutkan dalam hadis ini fayusalli rak'ataini, 2 rakaat. Dalam hadis Imam Tirmidzi enggak disebutkan salatnya berapa rakaat, enggak. Tapi dalam Abu Dawud ini disebutkan 2 rakaat. Maka nanti kita akan sampaikan bahwa sholat sunat taubat ini jumlah rakaatnya 2 saja, 2 rakaat saja. Di antaranya dengan dalil hadis riwayat Imam Abu Dawud ini, tidak ada satupun hamba yang dia berbuat dosa kemudian dia berwudu dengan sebaik mungkin. Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, lalu dia bangun dan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat taubat. Sholat taubat ini. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah dengan baca istighfar. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Ini diantara bentuk upaya kita agar Allah mengampuni dosa kita. Tsumma qara'a hadhil ayat, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nah ini dari Imran 135. Jadi orang yang dia berbuat dosa atau berbuat zalim terhadap dirinya, lalu dia ingat kepada Allah. Di antara bentuk ingat kepada Allah dengan salat. Aqimis salata li duluki syamsi, kemudian yang lainnya li dzikri dalam keterangan yang lainnya. Jadi untuk mengingatku, maka di antara bentuk kita ingat Allah dengan salat. Kemudian dia ingat kepada Allah, lalu memohon ampunan, beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka nanti Bapak Ibu lagi ya, karena memang dalam hadisnya juga dalam ayatnya disebutkan dia ingat Allah kemudian beristighfar. Dalam hadisnya pun demikian, dia sholat kemudian membaca istighfar. Maka dianjurkan setelah sholat sunat taubat ini, kita mengiringi dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti kita akan jelaskan. Yang jelas dari hadis ini menjadi dalil tentang disunnahkannya sholat sunat taubat. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Ulama sepakat. Sholat sunat taubah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tsumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian yang berikutnya, apa keutamaannya? Apa keutamaan salat sunat taubat ini? Tentu keutamaan sangat lain, menambah pahala untuk kita. Selain di antara bentuk dan wujud, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur kepada Allah.
juga tentunya adalah di antara hal yang pentingnya keutamaan dari surat Taubah ini adalah untuk diampuni dosa kita. Agar Allah dengan izin Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Ghufranudz dzunub. Ini sesuai dengan hadis yang tadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasul mengatakan, "Ma min 'abdin yudhnibu dzanban fayuhsinul tuhur, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Siapapun hamba yang dia berbuat dosa, lalu dia wudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar, kecuali Allah akan mengampuni dosanya itu. Ini Bapak Ibu sekalian sungguh sangat agung, sangat luar biasa. Jadi ini di antara bentuk supaya Allah, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Maka ini istilahnya min wasail fi qabul at-taubah. Di antara cara agar Allah menerima taubat kita dengan suatu ini sangat penting sekali. Karena ampunan dosa itu adalah hal yang sangat kita harapkan. Betapa banyak doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah yang isinya adalah atau selalu diawali dengan permohonan ampunan dari Allah. Doa untuk orang tua misalnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni dosa aku. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Itu selalu dalam doa-doa dalam agama kita ini, dalam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, itu yang paling kita banyak temui adalah mohon ampunan dari Allah. Contoh yang lain dalam sholat, coba. Dalam duduk antara 2 sujud, lagi-lagi mohon ampunan. Rabbighfirli warhamni wajibuni. Rabbighfir. Yang pertama disebut apa Bapak Ibu? Bukan kasih sayang Allah, tapi ampunan dari Allah dulu. Karena Allah akan menyayangi kita manakala kita sudah diampuni dosa-dosanya, sudah bersih dari dosa. Maka kata para ulama, di antara cara kita ingin dekat dengan dekat dengan Allah, al-wusul ila taqarrub ila Allah, cara agar sampai mendekatkan diri kepada Allah, bersihkan dulu hati kita. Bersihkan dulu hati kita dari perbuatan dosa, badan kita dari perbuatan dosa, baik yang zahir atau yang batin. Maka at-taubah ini termasuk di antara makom pertama dalam kajian ilmu tasawuf, seseorang yang hendak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah dalam kajian ilmu tasawuf ini adalah at-takhalli, kemudian at-tahalli, kemudian yang terakhir at-tajalli. At-takhalli, kita kosongkan dari semua perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kemungkaran. Yaitu di antara bentuknya dengan apa? Yaitu dengan bertaubat di antaranya. Lalu at-tahalli, mengisi kita. Mengisi dengan apa? Dengan sebaliknya, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Jadi intinya adalah sekali lagi bahwa ampunan dosa ini merupakan di antara yang sangat penting dalam agama kita. Banyak doa-doa dalam ibadah-ibadah utama selalu disebutkan ampunan ini. Misalnya dalam haji juga sama. Di antara ada sa'i Bapak Ibu. Kata para ulama disunatkan ketika seseorang melewati antara lampu hijau ketika sa'i di Mas'a, Safa Marwah itu akan ada lampu hijau. Di antara doa yang dianjurkan dibaca adalah Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Yang pertama apa disebutkan doa kita? Rabbighfir. Ya Allah ampuni dosaku. Baru kemudian warham, dan sayangi aku. Warham. Dua hal ini Kang Iwan dan Bapak Ibu bahagia selalu digandengkan. Maghfirah dan rahmat. Maghfirah ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Dan yang pertama selalu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis, selalu maghfirah dulu, kemudian rahmat. Misalnya doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Lalu wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata ini kan Nabi Adam ketika beliau bertaubat ataupun mohon ampunan dari Allah. Ya Allah, kalau engkau enggak mengampuni dosa-dosaku, tuh maghfirah. Lalu warhamna, dan kalau engkau tidak menyayangiku, rahmatku, mencurahkan rahmat padaku, maka kami termasuk orang yang rugi. Maka permohonan atau ampunan dari dosa sangat penting sekali. Bahkan ada satu hadis dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahih, saking agungnya ampunan dosa dari Allah ini.
Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai Rasul mengatakan begini, kata Rasulullah, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilul jannata amaluhu. Kata Rasulullah, ayo dekat dengan Allah. Perbaiki hati perbuatan kita. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Kenapa? Karena yang membuat atau yang memasukkan seseorang kepada surga itu bukan hanya satu-satunya amalnya, bukan. Bukan hanya semata ibadahnya, bukan. Betul itu penting. Itu hal yang sangat penting harus kita lakukan. Tapi bukan itu satu-satunya penyebab seseorang Allah memasukkan dia ke surga. Bukan itu. Ini kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Apakah anda pun demikian? Kata Rasulullah, wala ana. Iya, saya juga sama. Dan yang paling utama ketika Allah memasukkan seorang ke dalam surga itu apa, kata Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali kalau Allah memberikan kepada saya dan kita semua dua hal. Apa? Maghfirah, ampunannya, rahmat, kasih sayangnya. Tuh. Jadi ini artinya bahwa ampunan dosa dari Allah, maghfirah, dan rahmat, kasih sayang ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Sampai dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa di antara hal yang membuat seorang masuk dalam surga, selain tentunya amal yang kita lakukan, yang lebih utama adalah ampunan Allah dan rahmat kasih sayang. Nah, di antara cara untuk meraih mendapatkan ampunan Allah ini, maghfirah Allah ini, dengan apa? Dengan melaksanakan sholat taubah. Khususnya manakala kita setelah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi keutamaannya adalah sekali lagi adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini juga disampaikan oleh seorang ulama dari Indonesia sangat terkenal, Imam Nawawi Al-Jawi. Penting kita perlu bangga sekali. Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten. Ini ulama Indonesia yang lama di Mekah dan punya karya-karya kitab-kitab yang luar biasa dalam semua fan keilmuan, khususnya dalam fikih Syafi'i. Beliau mazhabnya mazhab Syafi'i. Beliau mempunyai kitab di antaranya namanya Nihayatuz Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in. Nihayatuz Zain. Ini karya seorang ulama Indonesia bernama Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, wa faidatu taubati annaha haitsu sahhat kaffarat adz-dzamba walau kabiratan qat'an fil kufri wa ghairihi. Itu kata beliau, di antara pentingnya kita bertaubat kepada Allah, di antaranya dengan surat taubat ini adalah ketika kita betul-betul bertaubatnya, benar-benar taubat yang kita lakukan, maka taubat itu akan menghapuskan kesalahan sekalipun dosa atau kesalahan tersebut besar. Qat'an, kata beliau, dengan izin Allah insya Allah pasti adanya, dengan catatan taubatnya benar-benar. Jadi Bapak Ibu yang misalnya, ya namanya kita manusia pasti punya dosa kesalahan, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita meniti hidup ke depan kita. Nikmat umur yang Allah berikan ini adalah Bapak Ibu yang sangat penting sekali, sangat berharga sekali. Bahkan ra'su malil insan, itu harta utama manusia itu umur ini. Karena umur inilah yang yang sangat menentukan kehidupan kita nanti ke depan. Apakah diisi dengan taat atau diisi dengan maksiat. Jadi kita pasti banyak dosa dan maksiat. Udah tinggalkan, yang lalu biarkan tinggalkan. Enggak usah. Yang penting yang lalu biarkan, yang lalu sudah. Kita sekarang adalah hari ini. Kita akan mencoba lebih baik lagi. Maka apa yang kita lakukan? Lakukan sholat sunat taubat. Ya Allah, saya banyak dosa kesalahan. Lakukan sholat taubat. Kalau bisa tiap hari, minimal 1 kali kita lakukan sebelum tidur. Karena kata para ulama tadi, sholat taubat ini sebaiknya dilakukan bukan hanya dari dosa besar, termasuk dari dosa. Sebagai upaya semoga Allah menerima taubat kita. Selain tentunya kita bertaubat dengan sesungguhnya kepada Allah, kita laksanakan sholat taubat ini. Karena di antaranya tadi adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sekali dosa-dosa kita besar, Allah Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Mumpung waktu itu masih ada, umur itu masih ada. Ingat Bapak Ibu bahagia, di antara hal yang menunjukkan agungnya pentingnya umur ini adalah ketika kita lihat dalam Al-Quran, permintaan orang-orang yang durhaka, permintaan orang-orang yang ahli neraka atau yang
ingkar kepada Allah, yang lalai kepada Allah di dunia ketika dia mau meninggal dunia, atau setelah dimasukkan ke dalam neraka, atau setelah dia meninggal dunia, apa? Keinginannya cuma satu, agar diberikan umur, dibalikan ke dunia. Meskipun beberapa saat. Untuk apa? Bukan untuk mengumpulkan materi. Bukan untuk hal-hal yang lainnya. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Untuk bertaubat kepada Allah. Ya, oleh karena itu sangat penting sekali. Maka sekali lagi Syekh Nawawi mengatakan tadi, walau kabiratan, sekalipun dosanya besar, Allah Maha Pengampun. Lakukan kita sholat taubat. Bagaimana caranya? Pertama, niatnya Bapak Ibu. Niatnya, saya niat sholat sunat taubah 2 rakaat karena Allah. Kalau dengan bahasa Arabnya, usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat taubah 2 rakaat karena Allah. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubah 2 rakaat karena Allah. Lakukan sendiri-sendiri. Sebaiknya sendiri-sendiri. Berjamaah juga boleh, tapi yang paling baik sendiri-sendiri. Karena ini termasuk sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Dalam para ulama khusus dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada sholat sunat yang dianjurkan untuk diberjamaahkan, ada yang tidak. Yang dianjurkan untuk diberjamaahkan misalnya ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunat tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan. Nah, itu sholat sunat yang dianjurkan diberjamaahkan. Ada juga sholat sunat yang tidak dianjurkan diberjamaahkan, meskipun kalau dilakukan berjamaah sah. Kalau berjamaah sah, tapi sebaiknya sendiri. Di antaranya apa? Di antaranya adalah sholat sunat taubah ini. Jadi usolli sunat taubah rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala. Dan sholat sunat taubah ini sekali lagi 2 rakaat sesuai dengan hadis Imam Abu Dawud tadi. Fayusolli rakaataini, dia sholat 2 rakaat. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan sholat sunat taubah ini sebaiknya kita lakukan, bisa kita lakukan sebelum taubat atau sesudah taubat. Jadi misalnya begini Bapak, seseorang melakukan dosa, tentu kewajibannya adalah bertaubat. Nah, sebelum dia bertaubat, sholat dulu 2 rakaat. Nah, dan ini sholat sunat taubat ini diantara bentuk bagian dari taubat, betul bagian dari taubat. Kemudian setelah itu perkuat dan tambahkan dengan taubat yang lebih mantap lagi, yaitu dengan membanyak istighfar. Ya Allah, saya bertaubat dengan dosa yang baru saya lakukan. Ampuni Allah dosa-dosa saya. Kemudian kita bertekad kuat akan meninggalkan. Kemudian juga kita juga bertekad tidak akan mendekatinya lagi perbuatan maksiat tersebut. Dilakukan. Jadi makanya para ulama mengatakan nanti setelah sunat taubat ini dianjurkan membaca istighfar. Meskipun sholat taubat ini hakikatnya adalah bagian dari taubat kita. Bagian dari taubat kita. Bahkan ini merupakan di antara sebab mudah-mudahan taubat kita betul-betul diterima oleh Allah. Karena tadi bahwa Allah akan mengampuni dosa kita ini manakala taubat kita insohat at-taubah. Kata Syekh Nawawi Al-Jawi tadi. Kalau taubat kita sah, benar, betul-betul, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan, wa minhu salatut taubati wa hiya rak'atani qabla taubah yanwi bihima sunnatat taubah. Kata beliau. Di antaranya salat sunat itu namanya salat sunat taubah. Salat sunat taubat ini adalah rakaatnya 2 rakaat dan dilakukan sebelum bertaubat. Ini dari perkataan Syekh Nawawi seolah salat sunat taubat ini belum bertaubat. Ini maksud beliau adalah ingin mengatakan bahwa agar taubat kita betul-betul mantap, meskipun sholat sunat taubat ini adalah bagian dari taubat kita kepada Allah, tapi agar betul-betul mantap taubat kita, lakukan sebelum betul-betul kita mohon ampunan kepada Allah secara khusus dari dosa yang baru kita lakukan, kita melaksanakan namanya apa? Sholat sunat taubat ini. Maka beliau mengatakan qabla taubati, sebelum bertaubat. Wa yanwi bihima sunnatat taubah. Kemudian dia berniat ketika sholat tadi apa? Sunnatat taubah tadi. Usolli sunnatat taubah. Raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya kaifiyatuha, bagaimana caranya? Seperti sholat yang lain. Seperti sholat lainnya. Ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk antara 2 sujudnya, ada tahiyatnya. Seperti umum.
Dan jumlahnya tadi 2 rakaat sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi dan sanad sahih. Tsumma yaqumu fayusalli raka'ataini. Salat 2 rakaat. Maka para ulama mengatakan bahwa sunat taubat ini adalah 2 rakaat. Dilakukannya sebaiknya dilakukan sendiri. Karena ini berkaitan dengan perbuatan dosa. Meskipun kalau ada orang yang melakukan yang berjamaah sah. Salatnya sah. Tapi yang paling utama salatnya dilakukan sendiri-sendiri. Kapan waktuha? Wa waktuha fi ayyi waqtin hatta fi waqti tahrim. Li'annaha salatun dzatu sababin mutaqaddim. Ini kata para ulama, waktu melaksanakan sholat sunat boleh kapan saja. Boleh siang, boleh malam, boleh pagi, boleh maghrib dan seterusnya. Meskipun pada waktu-waktu yang diharamkan boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 waktu diharamkan sholat, Bapak Ibu, nggak boleh. Maka kita berdosa. Ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit nggak boleh. Ketika matahari di tengah-tengah, jadi kurang lebih sekitar 5 menitan sebelum waktu zuhur, itu jangan. Ketika matahari terbenam, jelang maghrib, itu jangan. 3. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jangan sholat. Kecuali kalau sholat wajib tentunya. Jadi jangan sholat sunat ya. Jangan sholat sunat mutlak namanya. Jangan. Kemudian setelah asar sampai sebelum datang waktu maghrib. Itu jangan juga melakukan sholat sunat. Tapi tidak semua sholat sunat. Hanya sholat sunat mutlak misalnya. Atau hanya sholat sunat yang sebabnya itu mutaakhir. Adapun untuk sholat sunat taubat ini, Bapak Ibu, boleh dilakukan dalam semua waktu, sekalipun dalam 5 waktu haram ini boleh. Bapak Ibu melakukan pas habis sholat subuh boleh, habis sholat asar mangga, pas terbenam matahari silahkan, 5 menit sebelum waktu zuhur silahkan, pokoknya silahkan. Kenapa? Karena sholat ini ada sebabnya. Sebabnya sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim, sebab lebih awal. Jadi intinya adalah kita langsung melakukan sholat sunat kapan saja. Dan sebaiknya begitu selesai kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Misalnya begini, kita ingat tadi berbuat dosa, ya Allah Akbar. Gak sengaja kita misalnya ngomongin orang. Gak sengaja kita menghina orang lain. Usahakan Bapak Ibu, hati-hati zaman sekarang apalagi. Lidah kita, tulisan kita jaga. Jangan menjelekkan siapapun. Kalau bisa kita lihat siapapun adalah orang yang lebih baik dari kita. Jangan menghina ini, menghina itu. Pokoknya kita melihat semua orang itu orang baik. Bahkan bukan hanya semua orang, semua hewan makhluk Allah orang-orang baik. Karena yang menciptakannya adalah pemilik kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya ada orang berbuat dosa, kita tetap pandang orangnya dia orang baik. Yang kita anggap tidak baik bukan orangnya, tapi perbuatannya. Karena beda, kalau kita melihat orangnya tidak baik, maka selama orang itu ada, kita akan melihat dia tidak baik. Karena kita melihat tidak baik orangnya. Mau dia kemudian menjadi orang baik, tetap kita akan membencinya. Karena kita memandang tidak baiknya orangnya. Tapi kalau kita melihat yang tidak baik itu adalah perbuatannya, manakala perbuatan tidak baiknya itu sudah hilang dan berubah menjadi baik, maka tidak akan selama-lamanya kita memandang tidak baik tersebut. Dan manusia bisa begitu. Hari ini orang tidak baik, besok menjadi orang yang baik. Hari ini yang baik menjadi besok yang tidak baik. Maka sebaiknya sholat taubat ini begitu kita berbuat dosa, berbuat maksiat, segera kalau memungkinkan ya, langsung ambil wudhu, langsung sholat sunat 2 rakaat. Tiba-tiba setelah 2 jam lagi berbuat lagi, nggak apa-apa, karena sholat sunat dianjurkan. Langsung sholat sunat lagi, sehingga dalam 1 hari mungkin kita berkali-kali, tidak apa-apa, ini amalan sunat. Amalan sunat. Atau enggak, wah itu repot kalau kebanyakan, nanti aja 1 kali misalnya pas sebelum tidur, maka silahkan. Maka para ulama menganjurkan kita melakukan setiap hari ini kita melakukan sholat sunat taubat ini 2 rakaat. Jadi waktunya kapan saja silakan, mau pagi, siang, sore, termasuk waktu-waktu yang diharamkan boleh juga kita melakukannya. Karena sholat ini adalah sholat dzatu sababin mutaqaddim. Kemudian yang berikutnya hanya meskipun boleh dilakukan kapan saja, wa yusannu ada'uha kulla lailah kama qala masyayikhuna. Sebaiknya dilakukan setiap malam. Jadi artinya kalau dilakukan waktu malam lebih bagus.
lebih bagus. Kecuali kalau dia berbuat dosanya siang, dia bisa melakukannya siang, maka yang paling bagus secepatnya siang itu. Jadi oleh karena itu kata para ulama, bahwa sunat taubat ini sekalipun mungkin kita tidak merasakan berbuat dosa, tapi sebaiknya kita lakukan setiap malam. Kenapa? Li'annal insana la yakhlu min dhanbin amilahu fil yaumi wal laila, saghiratan kanat am kabir. Karena manusia ini tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Disengaja atau tidak, disadari atau tidak, besar atau kecil. Maka dianjurkan setiap malam. Mada yuqra'u fihi, apa yang sebaiknya dibaca? Nah, dalam sunat taubat ini Bapak Ibu silakan baca apa saja setelah surat Al-Fatihah. Mau baca surat Al-Kafirun, mau baca surat Al-Fil, silakan. Atau membaca surat An-Nasr, atau membaca surat Al-Kautsar. Pokoknya semua surat, semua ayat silakan dibaca setelah Al-Fatihah, silakan. Hanya sebagian ulama menganjurkan sebaiknya dalam sunat taubat ini di rakaat pertama setelah kita membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Lalu di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini Al-Faqih dapatkan dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkat Al-Masabih karya Al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, termasuk dalam ulama-ulama yang lain. Jadi di rakaat pertama membaca surat yaitu surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua adalah membaca surat Al-Ikhlas. Kata Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, beliau mengatakan, "Tsumma yusalli," ini ketika menjelaskan surat Taubah. "Tsumma yusalli raka'ataini ay bi qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas." Jadi membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Sunni. Ada riwayat mengatakan demikian, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Atau membaca ayat An-Nisa ayat 110 dan membaca surat An-Nisa ayat ke 110 tadi. Ini kalau kita hafal. Dan juga surat Ali Imran ayat 135. Tapi kalau seandainya tidak, ya Ali Imran 135 itu yang pertama. Rakaat kedua surat An-Nisa ayat ke 110. Nah, kalau tidak memungkinkan, yang mudah kita hafal Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena dua surat ini Bapak Ibu termasuk dua surat yang dianjurkan diperbanyak dibaca dalam banyak sholat. Tahiyatul Masjid, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, sunat tawaf, sunat safar, Al-Khuruz minal manzil, bahkan sunat istikharah. Ini sebaiknya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dua surat ini berkaitan dengan tauhid. Isinya tentang tauhid. Dan setiap ayat dan surat yang berbicara tentang tauhid dan akidah itu sudah bisa dipastikan surat yang utama, yang punya keistimewaan terkhusus, punya fadail yang luar biasa. Misalnya Al-Ikhlas dikatakan kata Rasulullah sulusul Quran, sama sepertiga Al-Quran pahalanya. Di Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau enggak membaca tersebut, boleh yang lainnya silakan. Boleh membaca yang lain. Nah, kemudian setelah itu wa yusannu ba'da salati taubah al-istighfar wa taubah billah. Disunatkan setelah kita sholat sunat taubat memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Atau dengan istighfar, astaghfirullahalazim, tambah wa atubu ilaihi. Ini penting sekali. Dan aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Oleh para ulama tambahkan min jami'il ma'asi wa dzunub, dari semua perbuatan maksiat dan dosa. Tambahkan oleh kita. Ya astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Bagaimana kalau dengan bahasa kita, bahasa sendiri kalau bertaubatnya? Ya Allah, saya bertaubat dari dosa yang baru saya lakukan. Atau bahkan mungkin dosa-dosa sebelum yang saya lakukan, yang saya ketahui atau yang tidak. Yang saya sadari atau yang tidak. Yang nampak atau yang tidak nampak. Yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, aku betul-betul bertaubat kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa kesalahanku, ya Allah. Nah, itu cara bertaubat kita demikian. Ungkapkan dengan sebenar-benarnya. Dan ingat Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ampunan dari Allah ini sangat penting sekali bagi kita. Sangat penting sekali bagi kita. Maka oleh karena itu perbanyak untuk hal itu. Maka sekali lagi setelah selesai at-taubah, selesai membaca surat taubat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak bertaubat kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, ini sangat bagus sekali kata beliau,
ketika menjelaskan sholat taubat, wa hiya an tusalli aqibadz dzan rak'atain thumma yastaghfirullah ba'dahum 70 marrah. Kata beliau, setelah sholat taubat tambah istighfar berapa kali? 70 kali kalau bisa. Kenapa 70 kali? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dikatakan, kata Rasulullah, aku selalu membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah, membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Itu minimalnya. Dalam hadis yang lain 100 kali. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, selesai kita melakukan sholat taubat ini, bacalah istighfar berapa kali? 70 kali. Minimal ibu membaca begini, bapak membaca begini. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ada tambahan wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Atau membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu 70 kali. Atau yang paling bagus lagi membaca rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini kita baca. Berapa? 70 kali. Kalau nggak hafal ya tadi yang minimal tadi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau yang menengahnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dibaca berapa? 70 kali. Mau lebih dari 70 kali silahkan. Imam Al-Ghazali mengatakan 70 kali minimal. Kemudian setelah itu kata Imam Al-Ghazali, wa taqul subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sebanyak berapa? 100 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ini bentuk zikir yang sangat dahsyat, yang sangat banyak faidahnya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Di antaranya adalah ampunan dosa juga. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa? 100 kali. Tsumma tatasaddaq bisadaqah. Kemudian bersedekah. Bersedekah. Berapa saja semampu kita ya? 100.000 rupiah, 500 rupiah, semampu kita. Sedekah. Karena sedekah juga di antara amalan penggugur dosa dan kesalahan. Kemudian kata beliau, kalau memungkinkan, tsumma tasumu yauman, puasa satu hari. Niatnya apa? Puasa. Boleh ibu niatnya sholat puasa mutlak atau puasa untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah. Boleh juga. Silakan memperbanyak puasa. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunat. Puasa sunat ini boleh kapan saja, hari apa saja. Dan juga karena sebab apapun juga. Termasuk diantaranya untuk ampunan dosa ini. Nggak mampu melakukan puasa, ya cukup sholat sunat taubah, istighfar dan taubat, cukup itu. Kalau seandainya tidak memungkinkan yang lain. Jadi kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu bahagia, ya kita pasti banyak dosa, kita banyak dosa, banyak kesalahan yang kita perbuat. Kita mulai dari sekarang, kita bersihkan semua dosa itu, baik yang lalu atau yang kita kerjakan hari ini dengan jalan di antaranya adalah sholat taubat ini. Kemudian memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian terakhir lagi ya, ini ada satu ungkapan ini saya temukan dari kitab Hasyiah Imam Al-Bijilmi Al-Khatib. Ini ada namanya sholat sunat syukur namanya. Ini kata Syekh Imam Al-Bijilmi, beliau mengatakan dalam kitabnya ini, wa yusallu aidan rak'atani ba'daha. Lima zakarahu Ibnu Hajar annahu yusannu liman aznama dhanban wa taba minhu an yus'a aqiba taubatihi rak'ataini syukran ala husuliha wa talaban liqabuliha wa dawamiha. Naqalahu Imam Ibnu Hajar ala tahrir. Nah, ini kata Syekh Imam Al-Bijilmi, selain kita dan setelah kita sholat taubat tadi, sholat taubat, membaca istighfar 70 kali, membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, kemudian yang lainnya. Nah, disunatkan setelah itu apa? Kalau memungkinkan, sholat lagi 2 rakaat. Nah, niatnya adalah sholat sunat syukur. Sholat sunat syukur.
Nah, kenapa kata beliau? Ini Imam Al-Bijirmi menukil dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa disunatkan orang yang dia telah berbuat dosa, kemudian bertaubat kepada Allah, maka sholat setelah sholat taubatnya itu, jadi berbuat dosa, taubat kepada Allah, sholat sunat taubat, kemudian disunatkan juga apa setelah taubatnya itu? Sholat juga 2 rakaat. Syukron ala husulnya, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah masih mengkaruniakan rizki, kita bisa bertaubat kepada Allah, bisa melakukan sholat sunat taubat juga. Jadi kita bisa melakukan sholat sunat taubat, itu rizki dari Allah, Bapak. Maka sebagai syukurnya kita melakukan di antaranya sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat syukur. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga disampaikan oleh Syekh Imam Al-Bijirmi. Imam Al-Bijirmi. Jadi sholat sunat syukur, sholat sunat itu banyak sekali. Nggak begini, itu sholat sunat nggak ada dalilnya. Nggak. Banyak dalilnya. Nggak mungkin para ulama berkata sesuatu tanpa dalil. Kita ikut para ulama, Bapak-Ibu. Jangan ikut pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan, nggak boleh. Haram hukumnya. Kita bukan ahlinya. Nggak paham. Kemudian menyalahkan yang lain yang disampaikan oleh para ulama. Nggak boleh. Na'udzubillah. Jadi para ulama mengatakan ada sholat sunat taubat, kemudian setelah itu kita melakukan sholat sunat syukur, silakan. Tapi kalau seandainya ibu enggak, saya mau sholat sunat taubat saja, enggak apa-apa. Bapak mengatakan saya mau hanya sholat sunat taubat aja, tidak dengan sholat syukur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan. Hanya kalau kita melakukannya pun silakan. Dan disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai dinukil oleh Imam Al-Bijirmi dalam hasyiahnya terhadap kitab Al-Khatib Asy-Syirbini. Orang yang setelah berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Di antaranya juga dengan melakukan sholat sunat taubat, disunatkan juga untuk sholat 2 rakaat. Sholat sunat syukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki untuk bertaubat kepada Allah. Ini barangkali dia berkaitan dengan sekelumit tentang berkaitan dengan sholat sunat taubat. Mari kita semua yang belum pernah atau yang sudah, maka kita teruskan, istiqomahkan. Karena sekali lagi sholat sunat taubat ini adalah sholat yang disepakati oleh para ulama. Sunnatnya 4 mazhab sepakat, artinya sholat sunat, dan juga dalilnya tadi Sahih Imam Bukhari dalam ada Imam hadis dari Imam Abu Dawud dalam sahihnya dengan sanad sahih, juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan dalam sunannya. Ini sholat sunat yang sangat utama, yang sangat penting sekali, sehingga mudah-mudahan dengan sholat ini Allah mengampuni dosa kita, Allah juga menerima taubat kita. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, lengkap sekali, Masya Allah. Salat taubat itu ternyata dalil-dalilnya sangat jelas. Sudah diungkap tadi oleh Ustadz, baik yang berasal dari Imam Tirmidzi, juga dari Abu Daud, dan tadi ada juga nukilan dari yang lain-lain. Masya Allah. Saya mau ada pertanyaan, tapi mungkin dari Ibu Bapak jamaah dulu boleh Ustadz ya, dari Bapak silakan, Ibu, silakan, sahabat majelis cinta. Yang pertama dari Bapak DHS. Ustadz, karena kita sering khilaf dan dosa, misalnya terpaksa berbicara ghibah atau marah, boleh ya sholat taubat beberapa kali dan sering untuk pengingat saya? Izin bertanya. Jadi beliau ini bertanya, bolehkah sholat taubat itu dilakukan beberapa kali atau berkali-kali dan sering dilakukannya Pak Ustadz? Apakah tadi mungkin Pak Ustadz telah menjelaskan? Mohon lebih dijelaskan lagi, mohon berkenan Pak Ustadz. Barakallahu fiik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Jazakumullah khairan katsiran. Boleh Pak, bahkan itu yang disunahkan demikian. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, ma min abdin yuznibu dzanban. Siapapun yang berbuat dosa, kemudian dia wudu, lalu sholat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka betul dianjurkan. Jadi sholat sunat taubat kita lakukan dalam satu hari berkali-kali, gak apa-apa. Bahkan itu sunnah. Begitu kita berbuat dosa, langsung kita sholat. Berbuat dosa, langsung kita sholat. Mau dosa besar atau dosa kecil. Bahkan itu sangat positif, sangat bagus untuk kita. Dengan seringnya sholat kita akan makin hati-hati. Waduh ini, tadi udah 4 kali sholat kita, ya Allah berarti 4 kali dosa. Gak akan lebih hati-hati untuk lebih mengawasi perbuatan kita, ucapan kita. Jadi boleh kita lakukan berkali-kali. Nah khususnya Bapak Ibu, ghibah ini hati-hati. Lisan kita ini kata Rasul yang paling banyak membuat kita masuk ke dalam neraka. Jadi ada 2 amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW.
yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Maka mulut ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sayyidah Aisyah kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan satu kata ketika kepada Sayyidah Hafsah kalau tidak salah demikian. Beliau mengatakan satu kata yang artinya ya sedikit namanya manusia wajar. Ingin mengatakan bahwa Hafsah itu pendek begitu. Ini orangnya pendek, badannya pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah. Satu kata yang kamu katakan tadi, kamu menyebut pendek kepada Hafsah. Itu kalau ditaburkan dengan air laut, maka air laut itu akan tercemar. Akan tercemar semua air laut itu. Satu kata yang keluar. Hanya mengatakan qasir aja. Pendek. Apalagi kalau kita menghina, apalagi menggibah orang lain dengan kata yang Allahu Akbar, na'udzubillah. Maka di zaman fitnah ini Bapak Ibu yang paling baik adalah kita diam. Jangan bicara. Jangan mudah men-share juga. Apalagi yang berkaitan dengan orang lain yang kita nggak tahu. Kalaupun kita tahu dia orang yang bersalah, kita diam aja. Kita doakan aja kebaikan. Nggak perlu kita men-share karena khawatir men-share ini ada sesuatu yang tidak malah menimbulkan hal yang tidak baik. Apalagi kalau berita tidak baik. Sampai Allah dalam Al-Quran surah Hujurat menyamakan orang yang gibah ini Bapak Ibu. Ayu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu mau makan daging saudaramu dalam keadaan mentah-mentah? Sampai demikian. Makan daging mentah-mentah. Maka Allah mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan lihat dia cari-cari kesalahan orang lain ataupun bergibah tadi. Dosa besar. Kadang kita berpikir bahwa dosa besar itu adalah hanyalah tidak sholat, mencuri, mabuk. Betul itu dosa besar. Tapi kadang kita lupa bahwa banyak amalan-amalan hati atau perbuatan itu sebenarnya dosa besar sekali. Dosa besar banget. Kayak gibah tadi. Menghina orang tadi. Misalnya. Nah, ini oleh karena itu kita harus jaga betul-betul dengan luar biasa. Dengan sebaik mungkin. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, di antara yang banyak membuat orang bangkrut kelak pada hari kiamat. Di dunianya orang baik, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin hajinya, rajin umrohnya, rajin nolong anak yatimnya, rajin bangun masjidnya. Tapi dia juga mulutnya nggak dijaga. Nuduh, kozab, segala macam. Aduh, sampai apa? Kebaikannya habis, kata Rasulullah. Sampai yang tadinya dia banyak kebaikan, nggak ada. Yang ada bahkan dosa orang lain ditimpakan padanya. Kita jaga. Termasuk ghibah. Termasuk mohon maaf ini termasuk kepada para pemimpin kita. Kita jangan menghina orang lain, nggak boleh. Kita mungkin ada yang tidak baik, ya kita doakan yang baik. Bukan kemudian dengan hal-hal yang tidak baik. Intinya adalah kepada siapapun kita pandang mereka orang baik. Jangan dilihat sebagai sosok yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baiknya kita doakan kebaikan. Maka oleh karena itu boleh Bapak Bahagia kita melakukan sholat sunat taubat berkali-kali dalam satu hari dan insya Allah itu di antara bentuk taubat kita kepada Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan izin Allah. Demikian Pak Mohon. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Tadi kan menjawab pertanyaan dari jamaah Bapak DHS tadi kalau tidak salah. Yang berikut ini dari Ibu Siti Nurbaiti, Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, kalau untuk dosa besar, bagaimana Ustaz? Seseorang yang melakukan dosa besar, misal mabuk-mabukan, atau berjudi, atau berzina, makan harta anak yatim, orang itu sadar melakukannya, kemudian sholat, ulangi lagi, sholat lagi, sholat taubat ini, dan terus terulang. Tapi, apakah taubat yang seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali Ibu. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Pertama, Allah dalam Al-Quran mengatakan yaqbalu taubata min ibadi. Allah akan menerima taubat hambanya. Sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu. Kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Allah akan ampuni dosanya. Dalam hadis sahih, Bapak Ibu bahagia sebagai kita ketahui, juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang membunuh 100 orang. Membunuh, Pak. Dalam agama kita itu membunuh satu orang aja. Kata Allah, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa 'addan seterusnya. Membunuh satu aja apa neraka jahanam bagian.
Ini 100 orang. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Baru bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, kemudian berangkat ke tempat yang baik. Lalu meninggal dunia. Dia belum sholat 2 rakaat pun, belum sholat. Baru bertaubat. Dia baru bertaubat kepada Allah dengan sebenarnya. Dan bukti dia bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan tempat maksiat tadi. Berangkat kemana? Ke tempat taat tadi. Belum sampai ke tempat taat, belum juga sempat sholat 2 rakaat dan yang lainnya, meninggal duluan. Apa? Allah ampuni dosa. Jadi sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, dengan catatan apa? Kita tidak akan mengulanginya lagi. Bertekad kuat dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga mengisi dengan kebaikan. Allah terima taubatnya. Sampai dalam hadis qudsi kata Allah, wahai manusia, wahai Adam, wahai manusia, kalau kalian datang menghadapku membawa dosa sampai ananas sama, sampai ke langit, kemudian kalian mohon ampunan kepadaku, bertaubat kepadaku, maka aku akan terima wala ubali, dan aku gak peduli. Aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan aku gak peduli. Sebanyak apapun. Intinya adalah kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Bahkan ada hadis juga, Rasul mengatakan, hadis sahih, jika seseorang berbuat dosa, dia bertaubat. Dia berbuat dosa lagi yang sama, tapi di luar kemampuan dia. Dia usaha, udah berusaha. Tiba-tiba jatuh lagi. Dia udah berusaha untuk tidak, tapi jatuh lagi. Allah masih terima taubat. Dia bertaubat lagi benar-benar. Dia berusaha lagi, jatuh lagi ke sana. Allah masih terima taubatnya. Dia kemudian bertaubat lagi, jatuh lagi. Allah masih terima taubatnya. Maka istilah taubat sambal itu, bagi Allah, Allah masih terima taubatnya. Selama dia taubatnya sungguh-sungguh. Selama ruh belum di kerongkongan kita. Selama matahari masih terbit dari arah timur, belum dari arah barat, maka Allah masih membukakan pintu taubat kita. Dan Allah akan terima taubat kita sebesar apapun dosa-dosa kita. Atau mungkin seberulang-ulangnya perbuatan dosa kita. Selamat bertaubat, menerima taubat. Maka Allah sifatnya At-Tawwab, Maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan juga Maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Hatur nuhun Ustaz tadi penjelasan. Untuk Ibu Siti Nurbaitin bertanya tadi. Mungkin last but not least dari saya satu aja Ustaz. Sudah ditanyakan oleh Ibu Bapak. Tapi begini Pak Ustaz, kan pernah melakukan sholat taubah. Kebetulan pada satu saat saya ingat, jujur saja Ustaz, saya selain bertaubat istighfar itu pada waktu ruku terakhir dalam bahasa saya setelah sebelum duduk tahiyat akhir, dengan bahasa dalam hati saya sampaikan ucapan taubat itu. Apakah boleh itu Ustaz? Jadi justru pada sujud terakhir sebelum bangkit untuk duduk tahiyat akhir. Mohon penjelasan. Kalau tidak kan tentu saja akan saya harus koreksi Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Pak Iwan, bagus sekali, barakallahu fiik. Nah, ini barangkali yang dimaksud pada sujud terakhir ya, bukan pada rukuk terakhir. Itu pada sujud terakhir. Pada sujud terakhir. Betul, sujud terakhir. Betul. Sujud terakhir kita kemudian bertaubat kepada Allah. Apakah boleh dengan bahasa kita? Silakan. Tapi kalau kita dengan bahasa sendiri, maka tidak boleh keluar suaranya. Karena kalau suaranya keluar, misalnya Allah ampuni, nah itu bisa membatalkan sholat kita. Dalam hati saja. Syukur-syukur kita juga membaca yaitu doa-doa yang misalnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, terus. Nah, kemudian kalau kita mau selipkan dengan doa sehari-hari kita boleh. Tapi dengan tidak mengeluarkan suara kita. Nah, kenapa demikian kok di sujud? Memang ada hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, tempat atau keadaan posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu dengan Allah SWT, adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa ketika sujud. Maka itulah yang kemudian oleh para ulama dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud kita. Jadi dengan doa silakan diungkapkan, dengan bahasa kita atau yang lainnya silakan. Tapi kalau dengan bahasa kita, maka usahakan tidak mengeluarkan suaranya karena itu bisa membatalkan sholat.
Selesai sholat nanti, kemudian tambah lagi dengan taubat lagi, baca lagi nanti setelah sholat kita nanti. Karena doa yang kita lakukan setelah sholat, ya, khususnya sholat wajib atau sholat sunat, itu juga termasuk di antara waktu mustajab berdoa. Waktu mustajab berdoa. Jadi boleh silakan pada waktu sujud, kemudian nanti jangan lupa setelah sholat juga kita tambahkan lagi dengan taubat dan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi silakan, tidak masalah, tapi jangan dikeluarkan suaranya kalau doanya dengan bahasa selain dari bahasa Arab. Demikian Pak Haji Wan, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira. Hatur nuhun Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Dan mungkin bertambah lagi bekal saya ilmu yang sudah Ustadz berikan. Masya Allah. Bapak Ibu sahabat Majelis Cinta juga. Apalagi saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar pada Ustadz atas semua ilmu yang Ustadz sudah sampaikan. Masya Allah Ustadz. Terima kasih. Dan barangkali untuk melengkapi kajian kita ini, mohon Ustadz berkenan kiranya untuk menutup dengan doa Ustadz. Kalau Ustadz bisa Insyaallah. Baik, mohon. Baik, terima kasih Pak Haji Iwan, Bapak Ibu bahagia, marilah kita sama-sama berdoa Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan yakunu ahaqqul hamdi bik wa ardul hamdi lak wa ahabbul hamdi ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil man ala ila yaumiddin. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin wa natubu ilaik ya Allah ma alimna wa ma lam na'lam wa anta bihi a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina wa shaykhina wa sayyidil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin. وعافنا واعف عنا وانت خير العافين وارزقنا وانت خير الرازقين وافضل علينا وانت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحكمة بالصالحين. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من التائبين التائبين إليك يا الله يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ترك المعاصي. اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب فعلناه ما علمنا وما لم نعلم وما أنت به أعلم وأنت أعلام الغيوب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah Ustadz. Terima kasih banyak sekali Ustadz. Hatur nuhun. Jazakallah khairan katsira. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari Ustadz pada pagi ini terkait dengan sholat taubah yang ternyata memang luar biasa pentingnya sebagai awal upaya kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan insya Allah juga rahmat dari Allah. Dimulai dengan sholat taubah. Masya Allah. Ustadz, punten, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang, Ustadz berkenan ya untuk kembali memberi kami ilmu. Insya Allah Pak Haji Iwan, insya Allah, ahlan, insya Allah Pak Haji Iwan, mohon, insya Allah. Atur nuhun Ustadz. Mohon izin sekarang saya menyampaikan beberapa info Pak Ustadz untuk Ibu Bapak Jamaah Majelis Cinta, Masya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, Masya Allah, tadi itu Ustadz kita, Ustadz Aib Sepullah LCMA yang telah memberikan ilmu luar biasa mengenai salat taubat. Kita ucap terima kasih dan kita doakan senantiasa Ustadz kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi Allah dan mendapatkan berkah dari Allah dalam menjalankan tugas dakwah dan tugas-tugas lain beliau, Masya Allah.
Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, saya mohon maaf ini sudah mulai kelihatan atau terdengar noise. Saya berada di Masjid Al Muhajirin nih, ibu bapak, di Masjid Al Muhajirin di komplek Pelindo 2, perumahan Pelindo 2 di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebetulan ini ada murid-murid sekolah dari sekolah yang berada yaitu sekolah Al Muhajirin juga yang berada di sebelah masjid sedang mau memulai persiapan untuk pelaksanaan sholat duha. Tapi mudah-mudahan suara saya masih cukup bisa didengar dengan jelas bahwa ibu bapak sahabat majelis cinta, esok hari kita akan kembali mengaji lagi insya Allah besok dengan guru kita yaitu Ustadz Awaluddin Ghaffar LCMA. Besok Ustadz yang akan memberi materi adalah Ustadz Awaluddin Ghaffar LCMA dengan tema pedihnya azab Allah. Ini sesungguhnya adalah insya Allah untuk melaksanakan apa yang hari Minggu lalu belum dapat kita wujudkan, belum dapat kita rasakan karena saya waktu itu mendapat nikmat, kebetulan saya kurang sehat, dan insya Allah besok kita hadir dengan Ustadz Awaluddin Ghaffar LCMA dengan tema tadi. Jadi insya Allah ibu bapak sahabat majelis cinta mohon memastikan untuk bisa hadir atau ikuti lagi kajian esok hari, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan ibu bapak sahabat majelis cinta dirahmati Allah. Kita senantiasa istiqomah dalam meneruskan ikhtiar kita ini, yaitu majelis cinta yang insya Allah kita niatkan, kita ikhtiarkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Marilah kita sama-sama akhirnya menutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ji Iwan, hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum, hatur nuhun. Izin keluar, hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma
القرآن واجعله لنا